kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi lahir pada Senin malam menjelang dini hari 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau bertepatan dengan 23 April 571 Masehi. Keadaan di Mekah dan sekelilingnya di subuh hari pada saat Rasulullah dilahirkan begitu damai dan menenangkan jiwa. Keadaan alam yang seperti itu tidak pernah dirasakan penduduk Mekah sebelumnya. Pada saat malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam, di malam ke-12 ini langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Abdul Muthalib atau kakek Nabi Muhammad SAW sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Selanjutnya, di saat Sayyidina Aminah yang sedang menunggu kelahiran sang Nabi dikejutkan dengan kehadiran 4 perempuan mulia, yakni Siti Hawa, Siti Sarah, Aisyah, dan Siti Maryam. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada ibunda Nabi. Di malam hari itu, seluruh alam raya bergembira dan bersalawat dengan bahasa dan cara yang berbeda-beda. Sayyidina Aminah pun sangat bergembira mendengar kabar tersebut. Aminah, janda beranak satu itu, hidup miskin. Suaminya hanya meninggalkan sebuah rumah dan seorang budak, Barakah al-Habsyiyah atau Ummu Aiman. Sementara sudah menjadi kebiasaan bangsawan Arab waktu itu, bayi yang baru dilahirkan akan disusukan kepada wanita lain. Wanita yang dipilih biasanya adalah wanita dusun. Alasannya supaya si anak dapat hidup di alam yang segar dan mempelajari bahasa Arab yang baku. Namun hanya Halimah dan suaminya lah yang ingin merawat Rasulullah SAW dengan berharap semoga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ibu dan kakek Nabi pun melepaskannya dengan penuh senang hati. Kehidupan Halimah dan sekeluarga menjadi bahagia karena Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan kepada mereka sekeluarga. Contoh keberkahannya adalah rumput yang digunakan untuk menggembala kambing menjadi subur, kambing yang dirawat menjadi gemuk-gemuk, dan air susunya menjadi banyak, sehingga kehidupan mereka yang suram dan susah berubah menjadi penuh bahagia dan kedamaian. Mereka percaya bahwa anak yatim itulah yang membawa berkah dalam kehidupan mereka. Saat Rasulullah SAW berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia sehingga ia dirawat oleh kakeknya. Saat berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat tinggal bersama pamannya, ia mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dalam perjalanan ke Busra, sebelah selatan Syria, dia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhaira. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Pendeta itu menasihati Abu Thalib agar jangan terlalu jauh memasuki Syria, sebab yang dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadapnya. Rasulullah SAW adalah seorang pemuda yang tidak mengikuti kebiasaan masyarakat di kala itu, yaitu minum khamar, berjudi, mengunjungi tempat-tempat hiburan, dan menyembah berhala. Secara populer ia dikenal sebagai seorang pemaaf, rendah hati, berani, dan jujur, sehingga ia dijuluki dengan Al-Amin. Dalam usianya 25 tahun, Abu Thalib menawarkan keponakannya itu kepada Khadijah binti Khuwailid. Tawaran Abu Thalib pun diterima oleh Khadijah binti Khuwailid. Berlangsung ketika Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta.
Dari pernikahannya dengan Nabi, Khadijah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Qasim dan Ibrahim. Keduanya meninggal selagi masih kecil. Karena tidak mempunyai anak laki-laki lagi, beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Selain anak laki-laki, mereka berdua juga dikaruniai 4 anak perempuan yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Di antara anak perempuannya, hanya Fatimah lah yang melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Hasan dan Husain dari perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah sampai Khadijah meninggal dunia saat Nabi berusia 50 tahun. Materi selanjutnya yakni detik-detik di mana Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Ketika berusia 40 tahun, pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, beliau mendapat wahyu Allah yang pertama, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Berarti secara simbolis Muhammad telah dilantik sebagai nabi akhir zaman di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada istrinya Khadijah, Rasulullah di bawah Khadijah menghadap seorang pendeta Nasrani yang berpengetahuan luas bernama Waraqah bin Naufal. Setelah Nabi menceritakan pengalamannya itu, Waraqah berkata, "Inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelummu." Setelah wahyu pertama itu datang, terputuslah wahyu selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian Jibril datang lagi untuk membawa wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya ayat kedua itu, maka berarti Nabi sudah mulai wajib menyampaikan dakwahnya. Materi selanjutnya yakni strategi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, dakwah kepada keluarga terdekat dan sahabatnya. Dakwah ini dilakukan secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekatnya, dan diterima oleh istrinya yaitu Khadijah, anak pamannya yaitu Ali bin Abi Thalib, dan anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritsah, serta sahabat dekatnya yaitu Abu Bakar. Dan melalui Abu Bakar masuk Islam pula Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beberapa budak dan fakir miskin. Dan dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Dakwah yang kedua yaitu dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Hal ini dilakukan oleh keturunannya, yaitu wahyu ketiga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Nabi mengumpulkan dan mengajak keluarganya, akan tetapi Abu Lahab dan istrinya sangat menentang Nabi Muhammad SAW. Adapun tahapan dakwah ketiga yaitu kepada semua orang setelah wahyu surah Al-Hijr ayat 94. Pada tahap ini dakwah ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, atau biasa juga disebut dengan dakwah secara terang-terangan. Menurut Ahlab Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang dakwah Islam yang disampaikan Nabi itu. Yang pertama, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang kedua, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad SAW berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Yang ketiga, takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat
dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. Dan yang terakhir, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikma Ramadhani akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya Nurul Inayah tentang perjalanan atau sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Bagian keempat, tantangan kaum Quraisy. Dengan demikian, kaum Quraisy menentang dakwah Nabi dengan bertahap. Pertama, membujuk. Karena kekuatan Nabi terletak pada perlindungan Abu Thalib yang amat disegani itu. Mereka meminta Abu Thalib memilih satu di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkannya kepada mereka untuk dibunuh. Abu Thalib mengharapkan Muhammad agar menghentikan dakwahnya, namun Nabi menolak dengan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini, walaupun seluruh anggota keluarga dan sanak saudara mengucilkan saya." Abu Thalib sangat terharu mendengarkan jawaban keponakannya itu. Kemudian ia berkata, "Teruskanlah, demi Allah aku akan terus membelamu." Merasa gagal dengan cara ini, kaum Quraisy kemudian mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa Umarah bin Walid, seorang pemuda yang gagah dan tampan, untuk dipertukarkan dengan Nabi Muhammad SAW. Walid bin Mughirah berkata kepada Abu Thalib, "Ambillah dia menjadi anak saudara, tetapi serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh." Usul ini langsung ditolak keras oleh Abu Thalib. Kecewa dengan jawaban Abu Thalib itu, mereka langsung kepada Nabi Muhammad SAW membujuknya dengan menawarkan tahta, wanita, dan harta asal Nabi bersedia menghentikan dakwahnya. Semua tawaran itu ditolak Nabi dengan mengatakan, "Demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melakukan ini sehingga agama ini menang atau aku binasa karenanya." Kedua, mengintimidasi. Karena gagal dengan cara membujuk, para pemimpin Quraisy melakukan tindakan-tindakan kekerasan lebih intensif dari sebelumnya. Budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam. Para pemimpin Quraisy menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai dia murtad kembali. Untuk menghindarkan kaum muslim dari tindakan kekerasan ini, Nabi memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Rombongan pertama pada tahun kelima dari kenabiannya di bawah pimpinan Utsman bin Affan diikuti 15 orang, 10 pria dan 5 wanita berangkat ke Habasyah, termasuk istri Utsman, Ruqayyah binti Muhammad. Rombongan kedua di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang, 80 pria dan 1 wanita, yaitu Ummu Habibah, putri Abu Sufyan. Mereka diterima Raja Ethiopia, Raja Negus. Mengetahui hal itu, pimpinan Quraisy mengirim Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi' untuk membujuk Raja Negus agar menolak kehadiran umat Islam di sana. Tetapi Raja Negus menolak permintaan mereka. Di tengah kekejaman pemimpin Quraisy terhadap umat Islam meningkat, 2 orang kuat kaum Quraisy masuk Islam, Hamzah dan Umar bin Khattab, yang membuat posisi umat Islam semakin kuat. Ketiga, memboikot seluruh keluarga Bani Hashim. Untuk melumpuhkan kekuatan kaum muslimin, pemimpin Quraisy melakukan pemboikotan terhadap seluruh anggota keluarga Bani Hashim, karena menurut mereka kekuatan Nabi terletak pada keluarganya yang melindunginya, baik yang belum maupun yang sudah masuk Islam. Mereka memutuskan segala bentuk hubungan dengan suku ini. Tidak seorang pun penduduk Mekah diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Akibatnya banyak di antara keluarga Bani Hashim yang menderita kelaparan. Hanya karena kasihan beberapa pemimpin Quraisy, pemboikotan ini dihentikan. Tindakan pemboikotan ini dimulai pada tahun ke-7 dari kenabian hingga tahun ke-10 menjelang Abu Thalib dan Khadijah meninggal. Hal itu berlangsung selama 3 tahun.
Bagian kelima, Abu Thalib dan Khadijah wafat. Tidak lama setelah pemboikotan itu dihentikan, pada tahun ke-10 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW berganti menghadapi 3 peristiwa yang menyedihkan pula sehingga tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Berarti selesai dari tahun pemboikotan memasuki tahun kesedihan dan kepedihan atau yang lebih dikenal dengan tahun duka cita. Adapun 3 peristiwa tersebut, pertama, pamannya Abu Thalib, pelindung utamanya, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Kedua, 3 hari setelah itu meninggal dunia pula istrinya Siti Khadijah dalam usia 65 tahun. Sepeninggal 2 pendukung utamanya itu, kafir Quraisy tidak segan-segan lagi melampiaskan nafsu amarah mereka terhadap Nabi. Melihat reaksi penduduk Mekah yang semakin brutal itu, terutama pamannya Abu Lahab dan istrinya, Nabi kemudian berusaha menyebarluaskan Islam keluar kota Mekah, yaitu ke negeri Taif. Ketiga, ketika Nabi berdakwah di Taif, beliau diejek, disoraki dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Dari 3 peristiwa yang menyedihkan Nabi tersebut di atas menjadi penyebab tahun itu disebut dengan tahun duka cita dalam sejarah Islam. Perlu dicatat, tidak ada satu rasul pun sebelum Nabi Muhammad yang sampai dikenal dengan tahun duka cita, kecuali hanya Nabi Muhammad SAW saja. Bagian ke-6, tahun duka cita dan Isra Mi'raj. Dalam situasi berduka cita di tahun duka cita yang dialami Nabi secara beruntun, tahun ke-10 dari kenabian tersebut di atas, Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 itu juga. Antara lain tujuannya adalah untuk menghibur hati Nabi yang sedang berduka cita tersebut. Berita Isra Mi'raj itu menggemparkan masyarakat Mekah. Nabi yang kesulitan mengumpulkan orang Mekah untuk menyampaikan berita Isra Mi'raj ini dapat dibantu Abu Jahal dengan harapan kaumnya mendustakan Nabi. Sedang bagi orang yang beriman, peristiwa ini merupakan ujian keimanan. Melalui Isra Mi'raj itu, kewajiban sholat 5 kali sehari semalam mulai dilaksanakan. Kaitan antara tahun duka cita dengan Isra Mi'raj Nabi adalah untuk menghibur hati Nabi yang sedang berduka cita ketika itu dengan memperlihatkan beberapa rasul yang juga mendapat tantangan dari kaumnya, sekaligus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala menghadapi tantangan orang-orang kafir itu. Jadi hikmah yang bisa kita petik dari sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW ini, pertama tentunya semakin mengukuhkan iman kita kepada Allah dan utusannya Nabi Muhammad, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj, di mana peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW menuju langit ke-7 untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah mengajarkan kita untuk selalu bersikap sabar, ikhlas, dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka. Dengan berikhtiar, bersabar, dan disertai dengan doa yang maksimal, insya Allah akan membalas semuanya dengan yang terbaik di sisinya. Lalu hikmah yang ketiga, yakni kita semakin termotivasi untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Sholat juga adalah salah satu hadiah terbesar dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya, di mana dengan melaksanakan sholat dan memelihara sholat, kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika menerima perintah sholat, Nabi Muhammad SAW bertemu dan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala? Begitupun dengan kita sebagai umatnya, ketika kita melaksanakan, menjaga dan memelihara sholat, maka insya Allah kita semua juga akan berjumpa dan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala melalui sholat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Begitulah pemaparan materi kami dari kelompok 1 dengan tema sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaqqa minal ghaibi مجرد حكمة بها أمطرت في الخير
الرافقين سماؤه